Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Zinuri, UWJ dari Jember, NIM 052 238 333. Memperkenalkan tugas dasar-dasar penyuluh pertanian. Tugas: mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Mempelajari sejarah penyuluh penting karena beberapa alasan. Memahami evolusi penyuluh. Sejarah penyuluh menunjukkan bagaimana konsep dan praktek penyuluhan telah berkembang seiring waktu dari pendekatan tradisional hingga pendekatan modern. Penyuluh dengan memahami evolusi membentuk kata memahami teks dan tantangan penyuluhan saat ini, menghormati warisan penyuluh. Sejarah penyuluh mengenal kita pada tokoh-tokoh penting dan gerakan-gerakan yang telah berkontribusi pada perkembangan penyuluhan. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat menghargai warisan dan kontribusi mereka, memperoleh perspektif dan lebih luas. Sejarah penyuluh memberikan perspektif yang lebih luas tentang peran dan signifikan penyuluh dalam masyarakat. Kita dapat melihat bagaimana dan beberapa mempelajari dari kesalahan sejarah. Penyuluh juga menunjukkan kesalahan dan kegagalan yang telah terjadi di masa lalu. Dengan mempelajari membangun masa depan penyuluhan, memahami sejarah penyuluhan, membangun masa depan penyuluhan, memahami sejarah penyuluhan untuk merumuskan strategi dan pendekatan yang lebih efektif. Dengan mempelajari sejarah penyuluh, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan signifikan penyuluhan dalam masyarakat serta pembangunan masa depan penyuluhan yang lebih baik. Soal apa tujuan dan peran penyuluhan? Tujuan dan peran penyuluhan adalah meningkatkan kualitas hidup. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, atau masyarakat. Melalui proses pembelajaran dan perubahan perilaku memperdayakan masyarakat, penyuluhan membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban serta untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan. Berperan penting dalam pendekatan pembangunan di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Mempromosikan perubahan perilaku. Penyuluh mendorong perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan seperti adopsi teknologi baru, peningkatan kesehatan, dan pengurangan resiko. Membangun kesadaran masyarakat. Penyuluh membantu membangun kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting seperti lingkungan, kesehatan, dan sosial. Meningkatkan berantisipasi masyarakat. Penyuluh mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Singkat, penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran, perubahan perilaku, dan perdayaan. Soal 3. Apa perbedaan antara prinsip dan filsafat penyuluh
Jawaban 1. Prinsip dan filsafat penyuluhan merupakan dan konsep yang saling terkait namun memiliki perbedaan yang mendesak. Prinsip penyuluhan merupakan pedoman atau aturan yang mengatur pelaksana kegiatan penyuluhan, sedangkan filsafat penyuluhan merupakan landasan berpikir yang mendasari prinsip-prinsip tersebut. Berikut adalah perbedaan antara prinsip filsafat penyuluhan. Prinsip penyuluhan merupakan pedoman atau aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan penyuluhan bersifat praktis dan operasional. Contoh prinsip partisipasi, prinsip kemandirian, prinsip berkelanjutan. Filsafat penyuluhan merupakan landasan berpikir yang mendasari prinsip-prinsip penyuluhan bersifat konseptual dan teoritis. Contoh filsafat humanisme, filsafat pragmatisme, filsafat konstitusivisme. Singkat, prinsip penyuluhan adalah bagaimana melakukan penyuluhan, sedangkan filsafat penyuluhan melakukan penyuluhan. Sekian, terima kasih.